Kesuburan tanah tidak lain adalah jumlah bahan organik yang ada di dalam tanah yang akan membantu pertumbuhan tanaman. Kesuburan tanah tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu porositas tanah, yang kedua pH tanah, yang ketiga salinitas tanah, dan yang terakhir kehadiran bahan organik. Pentingnya kesuburan tanah yaitu sebagai transfer nutrisi dan mineral ke tanaman, kembangan pertumbuhan tanaman, hasil panen yang baik, dan habitat bagi begitu banyak mikroorganisme. Now, if you're a non-farmer, and maybe even if you're a farmer, you're probably wondering, what are they talking about? How do you know if a soil fertility program is balanced? We want to talk about that a little bit today. Soil pH is just an overall indication that our nutrient balance is off. If our pH is wildly high or low, we've got something wrong there that can... We want it to be in the sixes, just as a general statement. So 6.3 to 6.8 is oftentimes the ideal pH we want, but just in the sixes is pretty good. Other things that you can see out in fields that would lead you to believe you've got a poor balance of fertility in the soil would be standability issues. We saw a lot of fields again this year where we had plants that fields, especially when we look at things like potassium. Yeah, so standability, potassium is BIFE, and that's kind of the old school method. But then there's also base saturation, and what that tells us is the ratio of potassium to... Unsur hara yang tergolong unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, berperan dalam pembentukan zat hijau daun yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Unsur hara fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga dan pemasakan biji serta buah dan membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Unsur kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat dan memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah yang dihasilkan tidak mudah rontok atau gugur. Metode -1 test merupakan salah satu metode evaluasi kesuburan tanah yang menggunakan tanaman indikator, di mana dalam satu polybag diberikan unsur hara yang lengkap, sedangkan pada polybag yang lain dikurangi satu unsur hara. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui status kesuburan tanah dan mampu mengamati gejala defisiensi unsur hara pada tanaman jagung. Percobaan pada praktikum ini menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial dengan 8 perlakuan. Benih jagung direndam selama 15 menit dengan air bersih. Disiapkan media tanam yaitu topsoil, lalu diisi ke dalam polybag 5 kg. Ditanam benih jagung dengan membuat 2 lubang tanam berjarak 4 cm sedalam 1 ruas jari, lalu dilakukan penanaman. Tahap penjarangan. Pada tahap ini, kita memilih mana jagung yang lebih bagus dan melakukan pemotongan atau penjarangan pada jagung yang lainnya. KCl 1,5 gram per pot, SP36 3,18 gram per pot, urea 2,8 gram per pot. Perlakuan yang digunakan, kontrol tanpa pupuk, lengkap ada 3 pupuk, -N tanpa urea, -P tanpa SP36, -K tanpa kalium, -NP dengan kalium, -NK dengan SP36, -P dan K dengan urea. Dilakukan perawatan tanaman yang pertama yaitu penyiraman pada pagi hari dan sore hari, kecuali saat hujan turun. Selain itu dilakukan penyiangan gulma agar tidak terjadi kompetisi unsur hara. Dilakukan pengambilan data dengan parameter amatan, yaitu tinggi tanaman dengan satuan cm dan juga jumlah daun setiap minggunya sampai minggu ke-7 setelah tanam. Berikut saya lampirkan data tinggi tanaman jagung dan jumlah daun tanaman jagung selama 7 minggu setelah tanam. Tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris atau meteran, sedangkan jumlah daun dihitung dengan menghitung satu persatu daun yang telah terbuka sempurna.
Gejala defisiensi pada tanaman. Pada perlakuan kontrol, gejala kahat fosfor ditandai dengan pink daun berwarna ungu kemerahan. Kahat kalium ditandai dengan daun berwarna kuning berbentuk huruf V terbalik dan akhirnya mati. Gejala kahat nitrogen terlihat dari ujung daun yang berwarna kuning. Pada perlakuan ini, pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil dengan tinggi tanaman hanya 60,3 cm dengan jumlah daun 4 helai daun. Gejala defisiensi pada tanaman perlakuan lengkap hampir tidak terlihat. Hal ini dikarenakan telah dilakukan pemupukan urea, SP36 dan KCl sehingga daun lebih berwarna cerah, pertumbuhan tanaman cukup baik, batang tidak kurus, daun lebar dan tidak diserang hama atau penyakit. Diperkirakan unsur fosfor dalam SP36 dapat merangsang pertumbuhan akar. Unsur K dari pupuk KCl mampu memperkuat tanaman sehingga tidak mudah roboh. Sedangkan pupuk urea dapat menyehatkan pertumbuhan daun. Gejala defisiensi pada tanaman perlakuan -N yaitu daun muda mengalami klorosis, ujung daun kering berwarna kecoklatan, tepi daun menguning membentuk huruf V, dan daun menyempit. Gejala defisiensi yang terlihat pada perlakuan -K ini yaitu sepanjang tepi daun tua berwarna kuning membentuk huruf V terbalik yang lambat laun menjadi kering dan mati. Kandungan hara di dalam tanah pun tidak bisa mencukupi kebutuhan tanaman yang tidak diberi pupuk KCl ini. Gejala defisiensi pada tanaman perlakuan -N dan P yaitu daun tua mengering dan mati, sepanjang tulang daun berwarna kuning kecoklatan, daun kerdil dan kaku. Buah yang dihasilkan juga kecil. Pada -NK terlihat daun tua mengeriput dan berwarna kuning. Gejala defisiensi pada tanaman -P dan K terlihat tepi daun ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna kuning.